Usul ya, teman-teman ya. Baik, kita buka dulu, teman-teman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sehat semua ya, teman-teman ya. Tetap semangat ya. Alhamdulillah. Di masa yang seperti sekarang ini, ya, harus bisa menyesuaikan diri dan terus memotivasi diri lagi. Ini sudah masuk ke semester akhir sebagian besar. Ini bagi yang sudah ngambil P3, besok kalau Anda lancar P3-nya, mungkin skripsi nggak lebih dari 2 bulan saya kira. Anda sudah lulus, ya. Artinya di bawah 1 tahun, Anda sudah jadi pengangguran besok, ya. Artinya sudah bisa masuk untuk dalam taraf berikutnya. Oke, teman-teman, sekilas mungkin menyampaikan terkait dengan konsep di intervensi organisasi. Jadi ya memang karena kondisi seperti ini, coba kita sesuaikan dengan konsep online seperti ini diskusinya. Jadi saya harap juga tidak mengurangi motivasi untuk belajar teman-teman. Teman-teman gini, gambarannya kalau misalnya di psikologi industri ya, memang besok kalau teman-teman berniat pengen kerja di bidang psikologi industri, itu memang gambaran pekerjaan yang paling banyak yang sering ada, itu bagian HRD sekali lagi. Nah, kalau bisa kita bilang bagian bagian HRD banyak yang dikerjakan, banyak bidangnya saya kira. Nah, ini kembali ke teman-teman lagi. Kalau misalnya mau kerja di HRD, itu Anda mau kerja di bagian apanya HRD-nya? Karena kalau di bidang HRD, itu saya kira bidang yang dikerjakan banyak, dan ini tergantung perusahaannya ya. Kalau perusahaannya semakin besar, itu pekerjaan HRD semakin fokus. Tapi kalau perusahaannya yang menengah, kecil, itu biasanya dirangkep-rangkep nanti kerjaannya. Kalau mungkin bagi teman-teman yang di biro psikologi, Anda melakukan psikotes, Anda melakukan pelatihan dan sebagainya, itu bagian dari pekerjaan HRD. Nah, di intervensi organisasi, ini kan teman-teman nantinya kan akan banyak belajar tentang bagaimana mengamati permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan, khususnya pada karyawan. Karena ada salah satu tugas HRD, itu nanti teman-teman akan coba untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul pada karyawan. Jadi kita mikirnya gini, teman-teman, kalau besok teman-teman kerja di perusahaan, apalagi perusahaan swasta, itu harus siap, tanda kutip, bergerak ya, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Karena setiap perusahaan, itu kan kompetisi ya. Kalau bisa kita bilang, ada satu merek produk, ya yang jual merek ini nggak cuma perusahaan itu aja. Di perusahaan yang lain, mungkin jual merek yang berbeda, tapi produknya sama. Artinya ada kompetisi. Dan ini membuat perusahaan harus terus menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Kayak misalnya bagi teman-teman yang lagi jualan, lagi bisnis, kalau misalnya Anda jual apa misalnya, jualan kopi misalnya, jual es kopi. Yang jual es kopi nggak cuma Anda mungkin, banyak saya kira. Nah, gimana caranya supaya es kopi Anda itu bisa laris, bisa banyak orang beli? Akhirnya harus menyesuaikan diri. Nah, ini pada akhirnya banyak karyawan yang tidak sanggup untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi, teman-teman. Jadi, ya ini gambaran buat teman-teman besok ya, kalau mau kerja di perusahaan, harus siap dengan kondisi situasi yang ada di perusahaan. Siap nggak siap sih, teman-teman kalau misalnya besok mau kerja, ya setiap perusahaan pasti punya masalah, punya problem masing-masing. Tinggal bagaimana kita menyikapi hambatan yang kita temui di lapangan. Ya, oke. Ini monggo kalau untuk presentasi ini Mbak Via ya. Mbak Via silahkan bisa di-share untuk materinya. Ini Pak masih belum bisa screen Pak. Ini sudah saya jadikan host, coba Mbak Via. Oke Pak. Oh ya sudah nih Pak. Ya, monggo untuk
Yang pertama, silakan untuk kelompok 1, waktu dan tempat kami persilahkan untuk bisa mempresentasikan hasil asesmen lapangannya. Monggo. Sebelumnya terima kasih Pak untuk kesempatannya. Siap. Jadi kami kelompok 1 memilih perusahaan bernama Astra Motor Randu Dongkal. Lokasinya itu ada di Desa Randu Dongkal, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Jam operasional kerjanya hari Senin sampai Sabtu dari pukul 8 pagi sampai 4 sore. Dan selama pandemi COVID-19 tidak terdapat perubahan jam kerja. Selanjutnya, struktur perusahaan Astra Motor cabang Randu Dongkal, pimpinannya sendiri bernama Imam Fajar Pramuji dan kepala layanan bengkelnya sendiri bernama Riyadi. Jadi latar belakang perusahaan ini, sepeda motor kan kini bukan hanya menjadi sarana transportasi bagi masyarakat Indonesia, tetapi sepeda motor sudah menjadi bagian dari hobi dan gaya hidup. Bahkan bisa mengantarkan pada prestasi tertentu yang membanggakan. Mungkin contohnya seperti MotoGP. Untuk menemani masyarakat beraktivitas dan menggapai beragam mimpinya, PT Astra Honda Motor menghadirkan solusi mobilitas bagi masyarakat dengan produk dan layanan terbaik. Salah satu langkah dalam memberikan kontribusinya terhadap keselamatan berkendara, pendidikan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat, maka didirikannya Astra Motor Randu Dongkal. Kemudian, dengan dibangunnya Astra Motor ini diharapkan bisa menjadi andalan bagi konsumen setia motor Honda di sekitar Pemalang Selatan, yaitu Randu Dongkalnya sendiri yang membutuhkan layanan. Dealer ini telah dirancang dengan mengutamakan kepuasan pelanggan dalam setiap aspek yang dibutuhkan konsumen atau pelanggan. Yang tak kalah pentingnya dari bagian perusahaan ini adalah motivasi kerja karyawannya sendiri. Realitanya, di kondisi lapangan masih banyak karyawan yang memiliki motivasi kerja yang rendah, diakibatkan faktor internalnya maupun eksternal. Faktor internalnya meliputi persepsi seseorang mengenai diri sendiri, harga diri, harapan pribadi, prestasi kerja yang dihasilkan, kebutuhan, dan kepuasan kerja. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi jenis dan sifat pekerjaan, kemudian kelompok kerja di mana seseorang bergabung, organisasi tempat bekerja, dan situasi lingkungan kerja dan gaji. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh karyawan di perusahaan Astra Randu Dongkal ini. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman visi dan misi perusahaan yang mengakibatkan karyawan hanya mematuhi peraturan secara tidak tertulis yang dibuat oleh kepala bagian bengkel. Dan peraturan tersebut bisa saja berganti apabila kepala bagian bengkelnya mengalami pergantian. Kemudian contohnya itu seperti kepala bengkel sekarang kan bernama Pak Riyadi. Nah, kepala bengkel sebelumnya itu tuh mengutamakan kedisiplinan karyawan dibanding target. Bisa terlihat dari kepala itu menekankan untuk karyawan jangan sampai berangkat terlambat. Dan ketika ada karyawan yang datang terlambat, langsung mendapatkan teguran. Kemudian jika karyawan selesai memberikan servis, alat dan tempat harus langsung dibersihkan. Sedangkan kepala yang sekarang tidak begitu mengutamakan kedisiplinan. Terlihat dari ketika karyawan berangkat telat, itu tidak mendapatkan teguran. Kemudian tentang pembersihan alat-alat juga tidak begitu ditekankan. Ada juga alat-alat yang rusak tetapi tidak diperhatikan oleh kepala bengkel sehingga mengakibatkan keterlambatan atau terhambatnya pekerjaan karyawan. Permasalahan selanjutnya itu tidak ada
transparansi administrasi keuangan, kemudian kejelasan peraturan, dan apresiasi terhadap kinerja karyawan dinilai kurang. Mungkin Mbak Via bisa menambahkan. Oke, monggo. Baik, terima kasih untuk Mbak Nahla. Untuk saya akan menambahkan sedikit saja untuk Asra Motor Radu Dongkal ini mulai beroperasinya itu sejak Juli pada tahun 2012. Dan ketika diresmikan oleh pihak Asra Motornya ini menjadi pusat dealer pada saat itu, yang dimana motor merek Honda di wilayah Jawa Tengah pada tanggal 20 September 2017. Jadi kurang lebih butuh sekitar 5 tahun ketika itu peresmian dealer utama di wilayah Jawa Tengahnya sendiri gitu. Dan setelah itu mulai dari adanya sales officer di wilayah Radu Dongkal dan mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sekitar 480 unit per bulannya, terutama dan di daerah Kota Pemalang sendiri penjualan rata-rata ini sampai sekitar 430 unit per bulan. Mungkin itu saja sih untuk keterangan dari wilayah motor Asra Radu Dongkal sendiri kayak gitu. Oke. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Ya. Mas Wisman mau menambahkan atau tidak? Belum, silakan dilanjut terlebih dahulu. Kemudian rancangan intervensinya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Indra. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari hasil diagnosa yang tadi dijelaskan sama Mbak Nahla itu yang dirasa cocok untuk rancangan intervensinya itu ada 2, Pak, yaitu human process intervensi sama human resource management intervensi. Untuk human process intervensi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada proses konsultasi. Yang kedua ada third party intervensi. Yang ketiga ada team building. Yang keempat ada organization konfrontasi meeting. Dan yang kelima ada large group intervensi. Untuk proses konsultasi sendiri itu berfokus pada hubungan interpersonal dan dinamika sosial yang terjadi dalam kelompok kerja. Konsultasi, proses membantu anggota kelompok mendiagnosa berfungsinya kelompok dan solusi yang tepat terhadap masalah-masalah organisasi yang tadi telah dijelaskan oleh Mbak Nahla. Yang kedua ada third party intervention. Metode perubahan ini merupakan suatu perubahan konsultasi proses berfokus pada hubungan interpersonal yang tidak berfungsi dalam organisasi. Intervensi ini digunakan untuk membantu anggota organisasi memecahkan konflik dengan metode seperti pemecahan masalah, tawar-menawar, dan konsiliasi. Di sini lebih menekankan pada kerjasama antar baik karyawan maupun pihak organisasi internal dari perusahaannya, Pak. Terus yang ketiga, team building. Intervensi ini membantu kelompok kerja menjadi lebih efektif dalam melaksanakan tugas, sebagaimana konsultasi proses, pengembangan tim membantu anggota kelompok mendiagnosis proses kelompok dan pemecahan masalah. Yang keempat, yaitu organization konfrontasi meeting. Metode perubahan ini memobilisasi anggota organisasi untuk mengidentifikasi masalah, menetapkan target-target tindakan. Intervensi ini diterapkan ketika organisasi mengalami stres dan ketika manajemen membutuhkan untuk mengatur resource dalam langkah pemecahan masalah. Yang kelima, large group intervensi. Intervensi ini melibatkan berbagai stakeholder dalam
pertemuan besar untuk memperjelas nilai-nilai yang dianggap penting. Di sini lebih menekankan pada permasalahan yang dianggap penting yang melibatkan beberapa unsur dari perusahaan itu sendiri, pimpinan dari perusahaan dan yang lainnya, atau untuk memecahkan masalah-masalah organisasi. Lalu untuk Human Resource Management intervensi terbagi lagi ke dalam 2 program perubahan. Oke. Bagaimana, Pak? Oke, lanjut Mas. Oh ya, untuk Human Process Intervensi terbagi lagi menjadi beberapa bagian, Pak. Yang pertama ada survei feedback, yang kedua ada organization confrontation meeting, yang ketiga ada intergroup relation, yang keempat ada pendekatan normatif. Yang pertama survei feedback. Survei feedback itu di mana melakukan pengumpulan informasi tentang organisasi, lalu memberikan kepada manajer atau anggota agar mereka dapat berpikir dan memecahkan masalahnya sendiri. Yang kedua ada organization confrontation meeting. Program ini membutuhkan sumber daya yang lebih, khususnya pada anggota yang sudah berpengalaman, dan dapat mengidentifikasi masalah yang ada. Yang ketiga ada intergroup relation, yaitu program yang menganut metode third party, dengan memasukkan orang ketiga dalam grup agar dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi. Yang keempat itu kan tadi pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu program intervensi yang banyak dilakukan pada kebanyakan organisasi, seperti memberikan pelatihan kepada anggota dalam kegiatan organisasi. Di dalamnya pemberian prosedur yang berlaku dalam organisasi agar anggota dapat bekerja sesuai dengan cita-cita organisasi. Jadi sesuai dengan tujuan awal dari organisasi itu tersendiri dibentuk. Lalu lanjut ke Human Resource Management. Oh ya, sebelumnya mungkin Mbak Siva mau menambahkan? Baik, mau menambahkan sedikit aja sih. Human Process Intervention itu lebih berfokus kepada efektivitas hubungan antar manusia atau bisa dibilang antara atasan dan bawahan untuk mencapai tujuan atau visi misi dari perusahaan. Gitu aja sih. Oke, sambil kita bahas ya, teman-teman ya. Ya, Oke, Pak. jadi gini sih, teman-teman. Ini di antara 8 orang ini ada yang pernah kerja nggak di sini? Ada, Pak. Ada yang pernah kerja? Artinya kerja day to day, setiap hari, pagi sampai sore? Ada, Pak. Saya, tapi part-time, Pak. Oh, part-time. Oke. Iya. Jadi gini mungkin teman-teman gambarannya ya. Besok kalau misalnya, ini kan sebagai bekal juga buat nanti kalian kerja ya. Jadi kalau besok teman-teman mau kerja, mau ngelamar di perusahaan, yang pertama pastikan teman-teman paham dan tahu arah perusahaannya. Artinya paham terkait dengan output-nya dari sebuah perusahaan. Output-nya itu adalah hasil akhir yang dikeluarkan atau mungkin hasil akhir dari sebuah usaha perusahaan. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah paham terkait dengan tujuan arah perusahaannya, itu insya Allah nanti ke depannya bisa menyesuaikan dengan kondisi atau situasi yang ada di perusahaan ya, teman-teman ya. Karena setiap perusahaan itu punya arah berbeda, punya tujuan yang berbeda, punya output yang berbeda, dan nanti akan menyesuaikan dengan bagaimana kita bekerja sebagai seorang karyawan, termasuk juga hambatan atau kendala yang bisa kita hadapi. Oke, ini di Astra ini bengkel motor saja atau ada jual belinya ya? Ada jual belinya, Pak. Berarti apa aja Spare yang dilayani di Astra Pemalang ini apa aja? Ada bagian penjualan motornya sama bengkelnya itu penjualan spare part sama servis. Itu aja. Jual beli motor, jual beli spare part, Sama jasa servis. jasa servis ya? Iya.
Ya, berarti yang di Jogja itu ya, yang di Astra itu ya. Oke, yang pertama, teman-teman pastikan dulu, kalau misalnya kita menilai atau mungkin melakukan asesmen pada suatu perusahaan, teman-teman mungkin perlu dituliskan output-nya dulu, sebuah perusahaan. Output-nya itu adalah apa yang dihasilkan dari perusahaan. Misalnya gini, teman-teman, gampangnya kalau misalnya katakanlah Mbak Nahla jual gorengan. Paham? Nah, yang dijual apa? Gorengan. Output-nya apa? Gorengannya enak. Orang banyak yang beli. Terus sampai akhirnya omsetnya juga nanti sesuai dengan yang diharapkan oleh Mbak Nahla misalnya. Nah, di awal teman-teman kalau misalnya menjelaskan perusahaannya, mungkin di bawahnya juga perlu tahu dulu. Ini output-nya ini apa sih? Kalau mungkin bengkel, pertama mungkin soal omset. Karena di sini ada jual beli motor sama jual beli spare part. Yang kedua mungkin lebih ke kepuasan konsumen terkait dengan servisnya. Bagus nggak servisnya? Atau mungkin katakanlah setelah konsumen datang ke bengkel, kemudian kembali dari bengkel, motornya tambah lebih bagus, lebih enak, atau seperti apa? Itu yang perlu dipahami dulu. Karena ketika kita mau mengangkat suatu permasalahan dalam perusahaan, itu kita juga perlu menyesuaikan dengan output-nya, teman-teman. Setiap perusahaan pasti punya masalah, setiap karyawan pasti punya masalah. Tapi kalau masalah itu sampai berdampak dalam output-nya, itu yang mungkin perlu segera kita teliti. Saya boleh di-scroll ke atas, Mbak Via, di profilnya PT Astra tadi. Nah, tadi, bawahnya lagi, Mbak, yang di lanjutan tadi. Bawahnya lagi. Nah, di sini sebenarnya sudah dijelaskan sebelum diagnosis mungkin, Mbak Via. Atasnya lagi. Nah, oke, di sini ya. Nah, ini perlu ditambahkan ya, teman-teman. Perlu ditambahkan output-nya apa sih dari perusahaan ini. Omset tentu pasti, karena ada jual beli. Kemudian kualitas pelayanan, pasti ada kan? Servis dan sebagainya. Kemudian apa? Dia menghasilkan suatu produk, kalau misalnya memang menghasilkan suatu produk, perlu nggak menuliskan produknya? Kalau misalnya ini hanya berupa jasa, berarti lebih ke pelayanan. Ya, servisnya seperti apa. Nah, itu Anda pahami dulu. Apakah ada problem atau enggak di output-nya. Kalau misalnya memang ada problem, itu yang nanti kita perlu menelusuri lebih dalam. Nah, di kelompok 1 ini sebenarnya sudah ada uraian bahwa ini ada masalah bahwa karyawannya tidak paham visi misi ya, teman-teman ya. Tidak paham tujuan ya. Ini adalah mungkin contoh penyebab dari output yang bermasalah tadi. Cuma teman-teman perlu dilihat dulu. Ketika si karyawan kurang memahami visi dan misi perusahaan, kemudian mengakibatkan karyawan hanya mematuhi peraturan syarat tidak tertulis. Nah, efeknya nanti di output-nya apa? Jadi kita bisa dibalik ya. Kita bisa dari depan ke belakang, bisa dari belakang ke depan penjelasannya. Bisa dari output-nya, kemudian diturunkan ke masalah di karyawannya, atau kita mengangkat masalah di karyawannya, baru diataskan ke output-nya. Ini mirip skripsi sih sebenarnya, teman-teman. Kalau Anda mengangkat VT, variabel tergantung, mau itu stres kerja, mau itu employee engagement, mau itu produktivitas, mau itu komitmen, disiplin, itu kan contoh masalah kan. Nah, ketika Anda mengangkat suatu variabel, VT misalnya, apakah memang VT itu penting dan berdampak buat perusahaan? Sama seperti intervensi. Jadi perlu dicek dulu, output-nya apa yang bermasalah. Gampangnya gini, teman-teman. Misalnya katakanlah, Mas Indra Maulana nih, Mas Indra punya warung kopi misalnya. Ya, punya semacam warung kopi, kemudian warung jajanan lah misalnya. Nah, ketika warung kopinya Mas Indra, ini nggak banyak orang yang datang, tidak laris, kira-kira penyebabnya apa, Mas Indra? Bisa sedikit menganalisa nggak kira-kira? Kamu punya warung kopi nih, jual warung kopi, jual jajan dan sebagainya, jual snack lah, orang makan di situ lah. Nah, ternyata nggak banyak orang datang nih di situ. Kira-kira penyebabnya apa, Mas?
Mungkin saya cross check dulu Pak mengenai produk yang saya jual, Oke, layak apa produknya. enggak. Terus, Ya. selain produknya, Yang kedua, marketingnya seperti apa. marketingnya, oke. Nah, kalau misalnya warung Eh, kopi, berarti kan outputnya apa? Pertama mungkin rasanya ya, kopinya enak nggak? ya, Nah, yang kedua, pelayanannya mungkin Mas Indra. Di tempatnya ya. Mas Indra cepet nggak ngelayaninnya? Atau mungkin servisnya bagus nggak misalnya? Nah, itu contoh output ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya katakanlah, wah ini kopinya Mas Indra nggak enak nih kopinya. Terus mungkin pelayanannya lambat nih sama si karyawannya Mas Indra. Akhirnya konsumen nggak banyak yang datang. Dan efeknya ke omsetnya. Omsetnya Mas Indra turun nih. Nggak sesuai dengan harapannya. Nah, itu yang perlu segera kita lihat apa yang jadi akar masalahnya. Apakah memang karyawannya yang tidak bisa bikin kopi, atau memang karyawannya yang dia punya problem yang lain, sehingga dia males bikin kopi, atau mungkin dari sisi marketingnya, kurang kompeten orang-orangnya, atau mungkin dari sisi Mas Indranya, sebagai ownernya, kurang punya visi, kurang punya tujuan, kurang bisa melakukan sosialisasi ke karyawan. Nah, teman-teman untuk menentukan intervensinya, untuk menentukan akar masalahnya, ini milih satu saja ya. Satu jenis intervensi saja yang sekiranya paling urgent. Jadi kalau prinsipnya di biro psikologi, di konsultan psikologi lah misalnya, ini kebetulan ada 2 orang di sini yang di biro ya. Prinsipnya konsultan psikologi ketika menawarkan intervensi, itu adalah intervensi yang sesuai dengan akar masalahnya. Dan itu diprioritaskan untuk segera diatasi, ditangani. Karena kalau misalnya kita di ranah profesional, ini sebenarnya teman-teman kalau misalnya mau mengintervensi semuanya, sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kita berpikir soal budget. Kalau kita bicara profesional, perusahaan mampu nggak bayar kalian? Perusahaan bisa nggak membayar kalian dengan uang yang ditawarkan oleh kalian? Artinya ada intervensi prioritas yang mungkin perlu perlu diangkat dulu. Kalau misalnya katakanlah memang di sini ada poin bahwa si karyawan kurang visi misi, coba dicek lagi apakah memang kurangnya pemahaman karyawan terhadap visinya perusahaan itu berpengaruh pada outputnya si PT Astra. Nah, ini kita sama-sama belajar ya, teman-teman ya. Nanti kalau misalnya memang masih ada waktu, teman-teman, masih ada kesempatan untuk coba untuk cross-check ulang, silakan cross-check ulang. Ya, karena ini juga karena kita juga masih sama-sama belajar, tapi proses sebuah intervensi adalah seperti itu, teman-teman. Kita perlu melihat dulu outputnya apa sebuah perusahaan. Makanya mungkin besok teman-teman ketika kerja di perusahaan mungkin punya problem, mungkin punya masalah. Tapi ketika masalah yang kalian alami itu kalian anggap sebagai suatu motivasi, ya mungkin nggak masalah. Cuma kalau misalnya katakanlah masalah kalian ini jadi problem kalian sehingga berpengaruh pada kinerja kalian, itu yang harus segera kita atasi. Kayak Anda kuliah misalnya, mungkin sebelum masa pandemi ya, kadang males ya berangkat kuliah ya, kadang bosen ya, aduh dosennya nggak enak, aduh mata kuliahnya susah banget, aduh tugasnya banyak banget. Itu sumber stres teman-teman. Kita sanggup nggak untuk mengatasinya? Beberapa orang sanggup, tapi beberapa orang yang lain lagi tidak sanggup untuk menyelesaikan kondisi. Artinya seperti itu teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan. Jadi ini pilih satu aja nanti ya. Ini kira-kira kalau misalnya yang sesuai dengan akar masalahnya apa? Kalau misalnya memang yang jadi masalah si karyawan kurang memahami visi misi, ya mungkin kita lihat dulu visinya ada nggak perusahaannya. Si pimpinan mensosialisasi nggak visinya ke karyawan. Ada nggak visi misi yang tertulis secara jelas dulu? Ini
lebih ke jam terbang ya teman-teman. Ini butuh analisis yang memang perlu tajam sih. Nanti sambil kita belajar, sambil kita berproses ya. Oke, monggo ada teman-teman yang mau ditanyakan dulu. Saya mungkin mau tanya Pak Fahmi. Gimana Mas Miswan, monggo. Oh iya Pak Fahmi, ini terkait dengan tugas kami ya Pak Fahmi. Misal kami sudah menentukan output dari perusahaannya, kemudian apakah kami juga di perusahaan ini kan mereka juga ada targetnya Pak Fahmi. Misal dalam karyawan itu setiap harinya harus bisa menyelesaikan misal 5 motor gitu. Atau dan meraih dan menjual beberapa spare part gitu Pak Fahmi. Apakah hal tersebut juga perlu dianalisis Pak Fahmi? Yang penting dari perusahaan sudah menentukan target, Mas. Jadi biasanya kalau perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya, itu kan biasanya punya target, Mas. Misalnya per minggu, dia punya target omsetnya berapa juta misalnya. Terus per hari, targetnya berapa motor yang bisa diservis misalnya. Nah, ini kembali ke teman-teman. Kalau masih bisa kita mencari informasinya, nanti bisa ditambahkan secara detail. Kalaupun misalnya nggak bisa pun, ya wes, nanti Anda buat analisis singkat aja. Kira-kira outputnya apa. Gitu, Mas Miswan. Baik, Pak Fahmi. Jadi, ya, sekaligus saya nyimpulkan ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman, misalnya kita bicara tentang permasalahan, ini mau diintervensi, mau nanti di P3, mau nanti di skripsi. Kalau misalnya teman-teman mengangkat suatu permasalahan, ini kita bicara skripsi yang di PIO ya, mohon maaf ya, yang arahnya ke industri. Setiap permasalahan, setiap variabel tergantung yang Anda angkat, pastikan bahwa VT Anda, pastikan bahwa masalah Anda yang Anda angkat, itu berdampak pada organisasi atau perusahaan. Karena kalau misalnya Anda mengangkat suatu permasalahan, katakanlah Anda mengangkat suatu variabel tergantung, tapi nggak berefek atau berdampak pada keberlangsungan sebuah perusahaan, tentu bukan hal yang penting kan. Kita bisa menjadikan masalah itu penting kalau memang berdampak pada outputnya perusahaan. Makanya teman-teman diintervensi ataupun disrupsi, bagi yang nanti penelitiannya PIO di perusahaan, di organisasi, pahami dulu outputnya perusahaan ini apa. Sama halnya besok ketika kalian mau kerja. Pahami, cermati outputnya perusahaan, targetnya perusahaan apa. Ya, mungkin searching dulu, browsing dulu di internet mungkin banyak profilnya perusahaan. Sehingga kalau misalnya teman-teman tahu targetnya perusahaan, misalnya katakanlah Anda kerja di warung steak misalnya, di WS, kan yang pertama soal produk, yang kedua soal pelayanan kan, service, ya rumah makan dan sebagainya, ada SOP-nya dan sebagainya. Terus mungkin soal target misalnya, target marketingnya, satu hari harus berapa omset nih di warung steak misalnya. Nah, contohnya itu. Dengan begitu, teman-teman punya persiapan ketika nanti mau bekerja ya di warung steak. Oke, itu gambarannya teman-teman. Sekilas ya, ini saya rekam untuk diskusi kita hari ini. Nanti bisa diperbaiki terlebih dahulu. Kemudian nanti di UAS, teman-teman melaporkan satu laporan, satu kelompok ya, sesuai dengan apa yang telah kita informasikan. Jadi ini dipersingkat saja, artinya Anda buat satu intervensi saja ya. Oke, gitu aja mungkin ya, teman-teman. Pak, mau tanya lagi, Pak. Oke, Mas, ini tinggal 30 detik ya. Ini saya pakai yang gratisan. Nanti kalau misalnya nyambung, nanti lewat WA ya. Nanti bisa japri saya boleh, nggak apa-apa. Ya. Oke, gitu aja saya kira teman-teman. Ya, thank you semuanya. Terima kasih. Ya. Selamat pagi, assalamualaikum.